Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Hari baru Tuhan karuniakan bagi kita sekalian. Kita diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita nyanyikan PKJ nomor 2, bait pertama, mulia-mulia namanya. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan penyelamat kami, kepadamu ya Tuhan pagi hari ini, dipersembahkan syukur dan hormat, namamu yang maha kudus dan maha suci, diagungkan dan dimasyurkan, sebab sesungguhnya kasih dan kuasa-Mu tak tertandingi dalam kehidupan kami. Dalam kasih karunia-Mu, umat-Mu terpelihara dari masa lampau sampai kini. Dan kami dilayakan pagi hari ini di tempat kami masing-masing untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kami akan baca firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah pedoman dan penuntun. Firman-Mu adalah kekuatan dan pengharapan. Dan bersama Tuhan dalam kuasa Allah sendiri kami baca dan kami renungkan sabda Allah ini. Kiranya Engkau menganugerahkan umat-Mu, menganugerahkan kepada kami sekalian akan kuasa dan hikmat sorgawi. Firman Tuhan dapat dipahami dan direnungkan dan diterjemahkan dalam kehidupan kami di sepanjang aktivitas kami hari ini. Layakan hamba-Mu Tuhan yang berdosa dalam kelemahan dan keterbatasan diri ini. Engkau sendiri yang berperkara dan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bermohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku umat Tuhan yang kekasih, santapan rohani di hari baru hari ini kita baca Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30.
Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih, Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Bapak Ibu Saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih, kita dianugerahkan oleh Tuhan hari baru. Kita bangun dari peristirahatan, kita tetap hidup dan selamat sampai detik ini. Karena itu ucapan syukur tetap kita persembahkan kepada Tuhan. Karena kehidupan yang penuh syukur mendatangkan sukacita. Karena itu menyehatkan baik batinia maupun lahiria. Secara batinia, seorang yang penuh rasa syukur, ia akan dapat menikmati kehidupannya, ia dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan rasa gembira. Bukan berarti Bapak Ibu Saudaraku, ia tidak punya persoalan dan tantangan serta pergumulan dalam hidupnya. Persoalan hidup tetap ada, tetapi seberapa besar persoalan yang ia hadapi, ia tidak akan kehilangan semangat hidup dan pengharapannya. Contohnya, saudara-saudaraku, adalah Rasul Tuhan, yaitu Paulus sendiri. Kurang bagaimana besar dan banyaknya persoalan yang ia hadapi, mulai dari kesehatannya yang memburuk, yang disaksikan dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10, sampai perlakuan jahat dari orang-orang yang membencinya dan menolak Injil yang dibawanya. Akan tetapi Rasul Tuhan ini, Paulus, tetap optimis dan berpengharapan kepada Tuhan. Ia katakan dalam bacaan kita Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudaraku para ahli, mereka juga sepakat bahwa ada hubungan dan korelasi langsung antara perasaan gembira dengan kesehatan. Orang yang hidupnya penuh sukacita, umumnya Bapak Ibu Saudaraku, ia lebih sehat dibanding orang yang selama hidupnya banyak berkeluh kesah dan merasakan kesedihan. Dan jauh sebelum hal ini, maka penulis kitab Amsal, ia telah menyaksikan dalam tulisannya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba lihat Bapak Ibu Saudaraku Amsal pasal 17 ayat 22. Hidup bersyukur memang tidak selalu gampang Bapak Ibu Saudara.
Lebih-lebih dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Sebab kita lebih mudah dalam situasi dan kondisi yang terhimpit. Kita berpikir buruk dan cenderung melihat pada yang tidak ada. Dan kita juga cenderung hanya mengandalkan perhitungan akal kita. Terkadang kita lupa bahwa kuasa Allah melampaui segala sesuatu yang dapat kita pikirkan. Akan tetapi, saudara-saudaraku, bersyukur yang adalah tindakan iman orang percaya itu bisa diupayakan, bisa diciptakan dan ditumbuhkan dalam keberadaan kita. Tentu kita bertanya, bagaimana caranya? Pertama, Bapak Ibu Saudaraku, berpikirlah positif, melihat hal-hal yang baik dalam hidup ini. Pun saudaraku, tatkala kita berhadapan dengan penderitaan, kita tetap berpikir positif, sebab di balik kejadian yang mungkin paling menyakitkan sekalipun, pasti ada hikmah indah yang kita ambil, seumpama pelangi di balik hujan. Pelangi kasih Allah akan teranugerah di balik semua penderitaan dan tantangan kehidupan. Yang kedua, jangan memikirkan yang tidak ada. Belajar puas Bapak Ibu Saudaraku dan menerima yang ada dengan lapang dada. Karena setiap orang punya bagian tertentu dalam kehidupannya. Dan dalam setiap bagian itu pasti ada suka dan ada dukanya. Tidak ada orang yang selama hidup ia bersuka terus dan tidak ada pribadi dalam hidupnya ia berduka terus. Karena itu benar ungkapan, kalau sedang senang, kita harus mengingat saat-saat sedih supaya kita tidak lupa diri. Dan kalau sedang sedih, ingatlah saat-saat senang supaya kita tidak putus harapan. Yang ketiga, dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, kita meyakini bahwa kuasa dan kasih Allah melampaui segala yang bisa kita pikirkan dan kita perkirakan. Bahkan Allah dapat menjadikan pengalaman paling pahit sekalipun untuk kebaikan kita, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lagi pula Bapak Ibu Saudaraku, masakan Allah mengizinkan sesuatu terjadi dengan maksud buruk. Jadi sebenarnya buat kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Selalu bersyukur kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang kekasih, pagi hari ini kita menyembah Tuhan secara bersama-sama. Walaupun kita terpisah oleh jarak, kita berada di rumah masing-masing. Kita sekalian sebagai orang-orang percaya dapat bersaksi bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Keyakinan dan pengalaman orang Kristen selalu menunjukkan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Allah lah yang melakukan segalanya, termasuk kehidupan yang tengah kita nikmati, kita jalani sampai saat ini dan ke depan. Dari semula Tuhan menentukan kita menerima keselamatan, dan Tuhan selalu
memanggil kita untuk bersyukur kepadanya. Dan itulah Bapak Ibu Saudaraku, tanda bahwa kita mengasihi Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah penyelamat dan Tuhan kita. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudaraku kita menghampiri Tuhan, menghadap Dia yang Maha Kuasa. Kita bawa doa, harapan, dan gumul kita kepada Allah yang adalah Maha Kuasa dan Maha Kasih. Kita tunduk dengan penuh penyerahan diri dan kerendahan hati kita. Ya Aba, ya Bapa, kami memanggil Engkau Bapa, karena Engkau adalah Allah pengasih dan Tuhan pemelihara. Dalam pemeliharaan dan kasih-Mu, kami tidak pernah ditinggalkan dan dibiarkan. Tuntunan Allah lah sehingga kami boleh bangun pagi hari ini, menikmati kehidupan, dilayakan oleh-Mu menerima keselamatan. Kami tetap dan terus berseru, kiranya Tuhan tetap menjaga keluar masuk kehidupan kami. Tuhan tetap menilik, Engkau yang Maha Kasih tetap memandang dan melihat kami. Berbagai aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari yang baru ini, kami taruhkan kepadamu. Engkau sendiri Tuhan berperkara, menganugerahkan kami kemampuan, memberi kami umat-Mu hikmat dan kuasa, agar apa yang kami kerjakan dan lakukan diberkati, bermakna untuk kehidupan pribadi, rumah tangga, untuk persekutuan umat-Mu, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tuntunan Tuhan kiranya tetap dinyatakan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga umat-Mu. Dari KWP 1 sampai dengan 16, kami percaya sungguh umat-Mu adalah milik kepunyaan Tuhan. Pribadi lepas pribadi adalah biji mata Tuhan yang selalu disayangi, dilindungi oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Ya Bapa di sorga, kami taruhkan bangsa kami, daerah yang kami cintai, pemimpin yang Engkau utus dalam tanggung jawab mereka. Kiranya kehadiran mereka tetap membawa berkat dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di daerah Kepulauan Sangihe yang kami cintai ini, Tuhan tetap berkuasa, perlindungan dan penjagaan Allah tetap terjadi, sehingga di tengah-tengah wabah virus yang menderah kami terhindar Tuhan, kami terluput, dan dalam kuasa kasih-Mu virus itu dilenyapkan. Engkau sendiri yang bertakhta mengasihi dan menjaga kami ya Tuhan. Ya Bapa di sorga, Engkau tahu keberadaan umat-Mu. Dalam kemahatauan Tuhan sendirilah kami serahkan hidup kami, dan Engkau Tuhan tetap mengasihi dan memberikan kesehatan kekuatan bagi pelayan-pelayan khusus dalam tanggung jawab pelayanan. Teremban kepada kami sekalian amanat Tuhan untuk bekerja, melayani, bersaksi di tengah-tengah dunia. Dalam kondisi apapun kami tetap setia dan taat kepada-Mu. Hamba-hamba-Mu dalam pemberian diri untuk mengerjakan tugas pelayanan, mereka adalah teknisi jemaat Maranatha Tahuna. Engkau berkati hamba-hamba-Mu, rumah tangga mereka dilindungi dan disertai Tuhan, pekerjaan dan aktivitas mereka dalam perkenanan Allah sendiri, dan mereka tetap hidup dalam kepenuhan kasih karunia-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami. Sendingkan telinga-Mu, dengarkanlah umat-Mu yang berseru dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pujian di akhir ibadah pagi hari ini kita sembahkan bagi Tuhan PKJ 203 bait pertama dan kedua.
Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Demikian renungan pagi. Shalom untuk kita sekalian. Tuhan memberkati.